Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan metode bermain. Pasti kalian tahu ya, kalau anak kecil itu tidak luput dengan bermain. Dan pastinya anak kecil belajarnya dengan bermain. Oleh karena itu, kami akan mempresentasikan dengan judul metode bermain. Nah, sebelum memasuki penjelasan presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Yuyun Sofiati dengan NIM belakang 083. Dan rekan-rekan saya, Perkenalkan, saya Vivi Vinita Artanti dengan NIM belakang 154. Saya Sekar Arum Musliano dengan NIM belakang 237. Rekan-rekan semua, sebelum kita masuk ke inti materi, mari kita pahami esensi dari sebuah metode. Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta ton odon, yang berarti berjalan menurut cara yang benar. Dalam dunia pendidikan, metode bukan sekedar cara, melainkan strategi terukur untuk memahami objek ilmu secara tepat. Sebagai pendidik, kita perlu ingat bahwa pilihan metode bukan sekedar teknis, melainkan penentu utama sukses atau tidaknya sebuah proses pembelajaran. Setelah kita memahami bahwa metode adalah jalan yang benar untuk mencapai tujuan, mari kita kerucutkan pembahasan kita ke dalam konteks kelas, yaitu metode pembelajaran. Mengacu pada pemikiran Wina Sanjaya, metode pembelajaran bukanlah sekedar cara guru berdiri di depan kelas. Ia adalah sebuah rangkaian pendekatan dan strategi yang dirancang secara sistematis untuk mengaktifkan, mengarahkan, dan mengoptimalkan rencana yang telah kita buat di atas kertas menjadi sebuah aksi nyata. Intinya, metode pembelajaran berfungsi sebagai instrumen vital yang mengubah penyampaian materi menjadi lebih efektif dan interaktif. Dengan metode yang tepat, informasi bukan hanya sampai ke telinga peserta didik, tetapi benar-benar dipahami dan diterima sebagai sebuah pengetahuan baru oleh subjek didik kita. mengapa metode bermain? Untuk pembelajaran pada anak usia dini harus disesuaikan dengan karakteristik anak yang secara alami lebih senang belajar melalui aktivitas bermain dan bereksplorasi. Anak usia 3-6 tahun masih berada pada tahap perkembangan praoperasional, sehingga mereka lebih mudah memahami sesuatu melalui kegiatan yang menyenangkan dan konkret. Pembelajaran yang monoton sering membuat anak cepat bosan dan kurang termotivasi, terutama dalam kegiatan mengenal huruf. Nah, oleh karena itu, metode bermain menjadi pendekatan yang paling tepat. Manfaat metode bermain. Metode bermain dipilih karena memberikan berbagai manfaat penting. Yang pertama ada manfaat kognitif, membantu anak mengenali bentuk dan bunyi huruf. Melalui kegiatan bermain, anak lebih mudah mengenali bentuk huruf, mengingat bunyi huruf, serta mengaitkan huruf dengan kata atau benda di sekitarnya. Bermain membuat anak aktif berpikir, melatih daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Dengan suasana belajar yang menyenangkan, anak lebih cepat memahami materi tanpa merasa tertekan. Yang kedua, ada manfaat fisik, melibatkan gerak tubuh secara aktif. Aktivitas bermain melibatkan gerak tubuh seperti menunjuk, memegang, menyusun, atau mengikuti instruksi permainan. Hal ini membantu melatih koordinasi mata dan tangan, motorik halus, serta motorik kasar pada anak. Pembelajaran menjadi lebih dinamis karena anak tidak hanya duduk diam, tetapi aktif bergerak selama proses belajar. Yang terakhir ada manfaat sosial, mendorong interaksi antara anak, teman, dan guru. Metode bermain menciptakan interaksi anak antara dengan teman maupun guru.
Anak belajar bekerja sama, berkomunikasi, bergantian, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Suasana kelas menjadi lebih hidup dan interaktif sehingga anak lebih berani berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Setelah kita memahami manfaat metode bermain, kini kita akan membedah jenis-jenis permainan. Yang pertama yaitu permainan konstruktif. Jika kita perhatikan, anak-anak memiliki dorongan alami untuk menyentuh, menyusun, dan menciptakan sesuatu dari benda-benda di sekitarnya. Inilah yang kita sebut sebagai aktivitas konstruktif. Di sini, bermain bukan sekedar membuang waktu, melainkan sebuah proses reproduksi dunia nyata ke dalam karya kreatif mereka. Melalui permainan ini, anak tidak hanya sedang menyusun balok atau menggoreskan warna, tetapi mereka sedang membangun pola pikir, melatih fokus, dan belajar berkolaborasi. Yang kedua yaitu permainan peran. Metode bermain peran merupakan strategi edukatif yang mengajak anak memerankan tokoh atau benda guna mengasah imajinasi dan penghayatan terhadap materi belajar. Melalui aktivitas ini, anak didorong untuk berani mengekspresikan gagasan, memperluas kreativitas, serta melatih kemampuan kognitif dalam memecahkan masalah. Di sisi lain, metode ini menjadi sarana efektif bagi anak untuk memperkaya kosakata dan mengasah keterampilan komunikasi, yang menjadi fondasi penting dalam interaksi sosial mereka dengan teman sebayanya. Jenis permainan yang ketiga yaitu permainan edukatif. Permainan edukatif adalah aktivitas menyenangkan yang dirancang khusus sebagai alat pendidikan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak. Menurut Kobir, 2009, esensi permainan ini terletak pada sifatnya yang mendidik, baik dalam bentuk modern maupun tradisional. Poin utamanya bukan pada harga atau kecanggihan fisik permainan tersebut, melainkan pada pemahaman orang tua dan pendidik mengenai nilai guna serta manfaat edukatifnya bagi tumbuh kembang anak. Strategi implementasi bermain bebas versus bermain terbimbing. Dalam strategi pembelajaran anak usia dini, metode bermain dibagi menjadi dua pendekatan utama yang saling melengkapi untuk menstimulasi aspek kognitif, sosial, dan kreativitas. Yang pertama ada bermain bebas. Bermain bebas adalah aktivitas yang muncul dari inisiatif anak sendiri tanpa adanya skenario kaku dari guru, sehingga menciptakan eksplorasi tanpa batas. Bermain bebas memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi lingkungan dan alat permainan sesuai dengan minat serta ide-ide orisinal mereka sendiri. Yang kedua, pengembangan kognitif dan kreativitas. Melalui kebebasan memilih, anak dapat mengembangkan keterampilan kognitif secara alami melalui proses penemuan dan eksperimen yang meningkatkan daya kreativitas. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Dibandingkan metode instruksional, bermain bebas terbukti lebih efektif dalam mendukung keterlibatan aktif anak karena mereka merasa memiliki kendali penuh atas aktivitasnya. Yang terakhir, regulasi emosi. Aktivitas ini juga sangat penting untuk membantu anak dalam penyesuaian sosial dan pengelolaan emosi karena mereka belajar bernegosiasi dengan teman sebaya tanpa bantuan guru. Yang kedua ada bermain terbimbing. Bermain terbimbing adalah aktivitas bermain yang diarahkan atau difasilitasi oleh guru untuk menciptakan tujuan pembelajaran tertentu, sehingga terdapat penyampaian aturan dan tujuan. Dalam strategi ini, pendidik menyampaikan tujuan permainan secara jelas dan menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh peserta didik agar kegiatan tetap terarah. Yang kedua, pemberian tugas spesifik. Guru biasanya memberikan tugas tertentu dalam permainan, seperti membangun bentuk spesifik dengan balok, untuk mengarahkan perkembangan motorik atau kognitif tertentu. Yang ketiga, rasa aman dan disiplin.
Metode bermain yang lebih terstruktur ini cenderung lebih efektif dalam menanamkan rasa aman pada anak serta melatih kedisiplinan sejak dini. Yang keempat, intervensi edukatif. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan arahan agar potensi diri anak dapat berkembang melalui aktivitas belajar yang lebih aplikatif dan terencana. Contoh tema pembelajaran bermain bebas versus bermain terbimbing. Dalam pembelajaran anak usia dini, metode seperti sesi bermain terbimbing dan sesi bermain bebas sering digunakan untuk menggabungkan struktur pembelajaran dengan kreativitas anak, di mana pada tema petualangan di hutan adalah contoh bagaimana kedua metode ini diterapkan dalam suatu hari dengan fokus pada eksplorasi, geometri, dan imajinasi. Di pagi hari ada sesi bermain terbimbing. Ini adalah aktivitas yang dipimpin oleh guru di mana anak-anak belajar melalui instruksi langsung dan panduan. Tujuannya adalah membangun keterampilan dasar seperti pengenalan bentuk atau konsep sains sambil tetap menyenangkan. Aktivitasnya yaitu mencari jejak hewan, dengan guru memulai dengan cerita singkat seperti hari ini kita jadi penjelajah hutan, ibu sudah sembunyikan jejak kaki hewan di kelas. Cari jejak yang bentuknya segitiga seperti jejak kucing. Ini membuat anak-anak tertarik dan fokus. Sebelum guru menginstruksikan, guru juga menyiapkan jejak, misalnya stiker atau gambar bentuk geometri seperti segitiga untuk kucing, lingkaran untuk burung. Lalu selanjutnya tujuan pembelajarannya mengenal bentuk geometri, segitiga, dan lingkaran, dan nama hewan sambil mengembangkan keterampilan observasi dan bahasa. Peran guru yaitu aktif mengarahkan, memberikan petunjuk, dan membantu anak yang kesulitan, misalnya memberikan bentuk jejak. Nah, di sini ada contoh tema pembelajaran bermain terbimbing. Di siang hari ada sesi bermain bebas. Ini adalah waktu di mana anak-anak bebas mengeksplorasi tanpa instruksi ketat dari guru. Tujuannya adalah mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan keterampilan sosial melalui permainan spontan. Aktivitasnya yaitu hutan imajinasi. Dengan guru menginstruksikan, sekarang gunakan benda di pojok main untuk buat hutan kalian sendiri. Kalian bisa jadi apa saja, penjelajah, hewan, atau pohon. Guru tidak memberikan aturan spesifik, hanya memastikan keselamatan. Langkah-langkahnya yaitu 1. Anak-anak memilih benda dari pojok main, misalnya kain hijau, kursi, botol bekas. Yang kedua, mereka berkreasi. Kain jadi rumput, kursi disusun jadi gua, botol jadi teropong. Yang ketiga, anak-anak bisa bermain bersama membuat cerita atau berbagi peran, misalnya satu jadi singa, yang lain jadi penjelajah. Tujuan pembelajarannya yaitu mengekspresikan diri melalui imajinasi, kerjasama tim, berbagi ide, dan keterampilan sosial bernegosiasi peran. Peran guru di sini yaitu pasif, hanya mengawasi dari jauh, memastikan tidak ada bahaya, dan mungkin mendorong anak yang kurang aktif bergabung. Peran anak yang utama, mereka memimpin cerita, memutuskan apa yang dibuat, dan belajar dari kesalahan sendiri. Di sini ada contoh Kesimpulan dari presentasi kami, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik untuk mencapai tujuan belajar secara efektif. Pada anak usia dini, metode bermain menjadi pendekatan yang paling sesuai karena mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aktif, dan bermakna. Metode bermain terdiri dari bermain bebas yang mengembangkan kreativitas dan kemandirian anak, serta bermain terbimbing yang diarahkan guru sesuai tujuan pembelajaran. Dengan pemilihan metode bermain yang tepat, mengembangkan kognitif, sosial, emosi, mental, dan fisik anak dapat mengembangkan secara optimal. Pada anak usia dini, belajarnya dengan bermain sambil belajar. Akhir dari penutupan dari presentasi kami mempunyai kata-kata buat teman-teman.
Belajar bagi anak usia dini bukanlah tentang seberapa cepat mereka memahami, tetapi seberapa bahagia mereka menjalani prosesnya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tutur kata kami yang kurang sopan ataupun kurang mengenakan. Dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.